Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman aku yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Dan pastinya bersama saya Esti Takana dari Takana Wedding. Dan kali ini aku akan memperlihatkan beberapa contoh make up ya, yang pastinya udah kekinian ya. Jadi mungkin ada beberapa request dari klien, atau memang nggak ada request ya kita kerjain sebaik mungkin yang pastinya. Tapi kalau ada request, ya udah, kita mau nggak mau harus bisa ya, karena memang MUA itu nggak harus bisa makeup juga, tapi juga harus memiliki kreativitas. Gimana caranya supaya makeupnya terlihat, ada yang pengen flawless, kita bisa membuatnya pengantin itu menjadi cantik, flawless, natural, tapi manglingi ya. Ada juga yang pengen mintanya Barbie ala-ala Khadijah Az-Zahra, ya yang pastinya bisa dong. Atau pengen minta yang bold gitu, seperti kayak siapa, Jennifer Lopez, atau kayak M Kardashian kali ya. Oke. Kemudian banyak yang harus sebenarnya diperhatikan oleh para MUA ya, bukannya sekedar make up, tapi juga punya attitude yang harus diperhatikan. Ya, attitude ya sopan santun, cara ngomong, cara berbicara, nggak boleh sombong juga, nggak boleh tinggi hati juga, harus rendah hati kepada orang lain. Sesama MUA juga nggak boleh saling kelihatan iri-irian, dengki-dengkian, apalagi sampai sikut-sikutan, main tendang-tendangan, jambak-jambakan. OMG, nggak boleh itu ya. Nah, para MUA yang pastinya udah jago banget ya, udah mahir, udah senior pokoknya, dan juga yang junior tapi udah hebat, tetap harus kita berjiwa berjiwa besar, kemudian rendah hati, tidak boleh pantang menyerah, karena yang namanya merias sebagai MUA itu kadang ada titik jenuhnya, betul bukan? Iya, kalau nggak betul pasti bukan ya. Dan titik jenuh itu kadang-kadang harus kita perhatikan juga gitu ya. Sebenarnya apa nih yang membuat kita bosan menjadi MUA gitu. Kadang aduh, pagi-pagi udah berangkat jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 4 udah nyampe lokasi gitu kan. Ada juga yang seperti itu, udah kelelahan atau apa. Tapi ada juga yang semangat mencari cuan-cuan untuk menyambung hidupnya. Ya kayak bayar utang, kayak bayar listrik, kayak bayar rumah dan lain-lain sebagainya. Tapi tetap kita ngejalaninnya dengan hati. Kalau perias tidak dengan hati menjalaninya, pasti akan bosan, akan istilah tidak chemistry dengan pekerjaan itu. Jadi menurut saya, sebagai MUA atau sebagai perias atau tukang rias lah, minimal seperti saya, tukang rias. Saya mah bukan MUA atau ya, saya mah tukang rias, atau bahkan kadang-kadang tukang koreksi saja. Itu sebagai MUA bukan hanya harus bisa merias, tapi harus bisa belajar yang namanya hairdo, hijabdo, atau scooby-doo ya. Dan harus pintar berkreativitas. Iya, improvisasinya juga harus diperhatikan. Contohnya, misalkan ada yang ketinggalan atau apa, kita bingung nih, aduh hijab aku ada satu yang ketinggalan, kalau nggak ada ini nggak bisa. Jangan, kita harus berkreativitas gimana caranya supaya si pengantin tampil cantik. Ya udah, cari bahan, minjem bahan ke hajat, tak apa, udah tinggal pakein gitu ya. Memang ada hal-hal yang sepele yang kadang-kadang kita suka lupa bawa, dan itu bikin kita gerasa kerusuk, nggak karuan, bingungnya setengah modar. Tapi kita harus punya namanya akal ya. Jadi memang
MUA itu harus punya kreativitas, improvisasinya harus jalan, jangan stuck sampai di situ aja. Karena pengalaman aku sendiri membuat aku menjadi lebih sadar diri, menjadi memperhatikan hal-hal yang kecil yang mungkin kadang ketinggalan atau apa. Kita harus bisa improvisasi. Kayak kemarin tuh lupa bawa kain buat gaun, bawahnya bingung, mana jauh lagi, akhirnya pakai kain bekas akad. Ya udah, mau gimana, kan mau nggak mau harus tetap jalan ya. Tapi kita tidak memperlihatkan bahwa ke klien itu kita tidak memperlihatkan kekurangan yang ada. Kita oh iya langsung aja, oh ini kok nggak bawahannya mana ya gitu kan, oh ini kak pakai kebaya kak gitu, kayak gitu aja. Sebenarnya kita santai. Terus untuk jas cowok juga ketinggalan dalemannya yang gimana, aku bawanya kemeja. Jadi kita harus, kak ini kok nggak pakai rompinya, cuma ada jas sama kemeja. Oh ya kak, itu memang tidak pakai rompi, itu hanya pakai kemeja terus sama pakai jasnya luarnya, udah itu aja. Soalnya kalau pakai rompi nanti jadi jelek, kelihatan tua karena sudah ada kemeja. Kalau gini kan modis. Nah jadi hal seperti itu supaya membuat klien tuh tenang, terus terlihat rileks. Kitanya juga jangan kelihatan gugup, nggak boleh. Kita tidak boleh memperlihatkan kekurangan kita kepada siapapun, apalagi gugup gitu ya, gugup depan, gugup belakang ya. Gugus sekali. Oke, next. Dan ada hal yang kita perhatikan ketika kita diajak oleh orang lain, contohnya WO, mengajak prias tersebut untuk bekerja sama, si MUA tidak boleh yang namanya main belakang. Contoh, lu dibayar sama WO, pada atas nama misalnya WO-nya bendera merah putih contohnya. Terus ada yang nanya, keluarga yang hajat, ini priasnya dari mana ya, aku mau dong, ini cantik banget soalnya, bagus banget dekorasinya, ini punya mbak ya. Itu MUA langsung nyeletuk, iya ini punya saya, nanti kalau ada apa-apa hubungi saya ya. Aduh aja gile, itu ada aja yang karakternya seperti itu nggak bakalan lu hidup kaya, nggak bakalan dari situ lu hidup kaya, apalagi banyak job. Sekali itu doang lama lu dapet jobnya, dijamin deh ya. Nah yang namanya malaikat itu pasti nyatet. Itu banyak banget yang prias kayak gitu, lu diajak sama WO terus tiba-tiba lu nggak punya apa-apa, lu diajak sama WO dan ada yang nanya ini atas nama bendera lu, pada itu bendera WO yang lu diajak gitu kan. Lu diajak tuh sama WO itu, ada yang nanya, iya ini punya saya om, bu, pak, tante, nanti kalau ada job orderan langsung aja telepon ke nomor saya ya. Gedek nggak tuh? Lu yang dikasih job, lu yang ngambil juga gitu, padahal jelas-jelas lu diajak sama WO. Aduh ampun DJ, ada yang kayak gitu. Tapi tenang aja ya, namanya rezeki mah udah ada yang ngatur ya. Walaupun lu ambil tuh rezeki orang lain, semakin lu ambil semakin banyak job si WO tersebut, bukannya tambah hilang, tambah banyak. Berarti lu blow on lah. Iya, malah nanti job yang lu ambil main belakang, udah lu gak bakalan ada yang namanya job lagi selanjutnya. Orang juga males ngajak lu. Begitu non, begitu om, tante ya. Jadi MUA itu juga harus punya attitude, harus yang namanya punya pikiran-pikiran yang bersih aja lah, nilai-nilai positifnya aja ada. Lu bakalan kebagian rezeki kok dari yang lain, tenang aja, lu gak bakalan mati kok.
Jadi attitude itu harus penting, gak hanya sekedar merias-merias tapi attitude lu nihil, gak akan jalan. Hidup lu akan susah terus, terhimpit dengan segala sesuatu yang hina dina di dunia ini, ya ampun. Karena hal-hal lu pengen terkenal, saking lu pengen terkenal, banyak job, banyak apa, tapi lu salah jalan, nggak akan bisa lu bangkit, nggak akan bisa lu terkenal, nggak akan bisa lu jadi orang top MUA, nggak akan bisa. Yang ada lu bakalan turun, ya. Terus selain attitude juga harus punya tanggung jawab sebagai perias, tukang rias, ya tukang apa ya, ngelukis wajah ya, karena melukis wajah orang, kita harus punya tanggung jawab terhadap pekerjaan. Gimana pun MUA pasti perginya kadang-kadang jam 2 malam, jam 2 pagi berangkat, jam 3 pagi berangkat. Itu yang namanya on time, itu wajib diperhatikan. On time ya, bertanggung jawab dengan waktu. Jadi sebagai perias harus bertanggung jawab dengan waktu. WO nya bilang lu harus datang jam sekian karena akad jam 8. Nah lu datang jam 6. Hello, gimana itu lu datang jam 6, rias saja pengantin minimal 2 jam setengah. Gila nggak tuh? Kasian banget yang namanya si klien bisa nangis darah. OMG, jangan melakukan hal itu. Kalau misalnya takut kesiangan, mendingan lu nginep di tempat yang hajat kek gitu kan, nginep bobok di situ atau minta tempat, lu bayar nggak apa-apa, tempatnya nggak rugi ini kan, masih ada dapat untung ya, nggak apa-apa daripada lu telat, lu dicuap-cuap sama yang hajat. Lu mau dicuap-cuap sama yang hajat? Tahu sendiri kalau udah dicuap-cuap sama yang hajat. Nah itu maksudnya kita harus meminimalis yang namanya komplain. Nah gimana caranya? Nah terus yang namanya perias, MUA atau tukang rias, tukang lukis wajah juga harus bisa apa ya namanya, memperhatikan hal-hal yang menurut kita mungkin sangat sulit tapi harus dan wajib. Kalau ada komplainan dari klien, bukan komplainan sebenarnya, misalnya ada yang ini apa namanya, misalnya lu diajak sama WO, lu nggak tahu apa-apa karena WO nya lupa bawa inilah, lupa bawa ini misalkan, tiba-tiba si yang hajat kan marah-marah gini-gini. Nah lu nggak usah ikut campur yang namanya, oh iya saya nggak tahu pak. Lu jangan bilang nggak tahu, lu tuh bagian dari WO tersebut. Lu sama aja mewakili WO tersebut. Walau lu dihina-dina sama yang namanya pengantin atau yang hajat, lu jangan sekali-sekali bilang, oh saya nggak tahu apa-apa, saya cuma diajak. Hello, denger ya, lu diajak, lu dibayar, lu berarti mewakili si WO tersebut. Lu harus bisa nenangin yang namanya klien lagi mungkin emosi atau ya tinggal bilang aja, ya mohon maaf bapak, mungkin ini kelalaian dari pihak penyelenggara, saya di sini mewakili saja ya pak, kan bisa jadi menenangkan si klien gitu. Mohon maaf ya pak, di sini saya mewakili WO, mungkin ada kekurangan dari WO, mohon maaf gitu kan, barangkali bisa diperbaiki, mungkin ada yang belum diantar nanti diantar, mungkin ada yang kurang nanti mungkin bisa diambil gitu, yang penting acara berjalan dengan lancar kayak gitu. Jadi kita harus mengedukasi sebenarnya supaya klien lebih sabar, nggak terlalu emosi kayak gitu. Jadi jangan mentang-mentang diajak WO lu nggak tahu apa-apa, atau lu pura-pura nggak tahu supaya nggak diomelin, nggak dimarahin, atau memang lu sengaja melakukan apa namanya, menghindar supaya lu nggak kena semprot sama klien. Jangan pernah.
Justru lu harus menjadi pahlawan si WO tersebut. Anggap aja lu menjadi pahlawan dan lu dapat pahala, atau minimal lu nanti akan mendapatkan balasan yang baik gitu. Oke deh, sekian cerita-cerita curhat tentang Prias ya. Nanti next kita akan ngobrol-ngobrol lagi di channel Takana Wedding. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.